Kembali lagi dengan Anime Nogi. Jadi kali ini Mimin akan melanjutkan alur cerita manga modulo Jujutsu Kaisen, dimana sebelumnya berakhir pada sebuah flashback yang menceritakan misi awal dari Maru dan bangsa Simurian, dimana mereka ingin pergi dari planet Simuria untuk mencari rekan atau tetangga mereka di planet yang lain. Kali ini di dalam ruang rapat yang dingin, ketegangan menyelimuti para petinggi dunia Jujutsu Jepang. Sebuah layar memutar ulang rekaman pertarungan brutal antara Maru melawan Masaki Takeda. Apakah bijak membiarkan bangsa Simurian memiliki otonomi sebesar ini di bumi? Tanya salah satu anggota komite dengan nada yang curiga. Usami yang duduk dengan santai namun waspada segera menyanggahnya. Perhatikan baik-baik. Maru hanya menyerang pengguna kutukan itu setelah dua penyihir yang mengawalnya sudah tidak berdaya. Namun anggota komite lain tidak mau kalah. Ia menunjuk insiden lain di mana saat Maru mencoba menyerang Tsurugi. Hal itu adalah pelanggaran pasal 7 regulasi Jujutsu dan Simurian harus diklasifikasikan sebagai sebuah ancaman. Jantung dari Mino bawahan Usami berdegup kencang. Ia panik karena sebelumnya Usami memerintahkannya untuk menghapus rekaman pertarungan Maru dan Tsurugi. Namun ternyata rekaman itu masih ada. Tetapi dengan tenang Usami mengeluarkan kartu asnya. Tenang saja, ucap Usami. Bentrokan mereka sah di bawah ketentuan dari Hakari yang mengizinkan penyihir kontrak untuk terlibat dalam pertarungan berbayar. Seperti yang kalian tahu, dulu ada penyihir bernama Hinji Hakari, kakak kelas dari Yuta dan Yuji Itadori, di mana ia pernah membuat sebuah tatanan hukum baru dalam dunia Jujutsu, yang pada intinya tindakan dari Maru sebelumnya sah secara hukum. Ruangan itu pun hening sejenak. Usami tersenyum. Ia sudah memprediksi hal ini dan mendaftarkan Maru sebagai penyihir kontrak sebelumnya. Membuat perkelahian itu legal secara hukum. Ketika para tetua menuduhnya memihak alien dan mendesaknya untuk memanggil Yuji Itadori sebagai senjata penekan, Usami muak dengan itu semua. Memanggil Yuji Itadori hanya akan membahayakan Jepang dan umat manusia, ucap Usami kepada rekan-rekannya. Lalu dia pun pergi meninggalkan rapat itu. Sementara itu jauh di atas atmosfer bumi, suasana di dalam pesawat luar angkasa Simurian yaitu Naunax tidak kalah panasnya. Dewan Tetua sedang bersiap untuk pemungutan suara yang kedua, di mana akan menentukan ini adalah perang atau diplomasi. Seorang Simurian yang bernama Osuki yang haus akan pertempuran berjalan menuju ruang sidang sambil mengeluh kepada Boro. Sistem voting ini membuang waktu, ucap Osuki. Tetapi aku yakin hasilnya akan tetap terjadi sebuah perang. Aku sudah tidak sabar menjarah sumber daya Jepang. Namun di sudut lain, Cross sedang melancarkan strategi diam-diam. Ia menemui Jabaloma, pemegang suara yang selama ini tidak menggunakan suaranya. Kenapa kau menahan suaramu? Tanya Cross kepada Jabaloma. Jabaloma menatap Cross dengan tajam. Dia pun berkata, aku akan memilih bersamamu Cross. Gabungan 20 suara kita bisa membalikkan keadaan. Saat penghitungan suara selesai, Jabaloma mengumumkan hasilnya dengan lantang, yaitu koeksistensi dengan manusia dan diplomasi akan terjadi. Osuki meledak dalam kemarahan. Ini tidak mungkin. Kalian berdua dulu menentang perdamaian dan kali ini Maru tidak hadir, ucap Osuki. Cross menatapnya dengan tenang. Teringat akan kenangannya bersama Dura, lalu para manusia di bumi dan kehancuran desanya sendiri. Cross pun berkata, kami hanya menunggu saat yang tepat. Dan jika kau mencari alasan karena Maru tidak hadir, aku pastikan Maru pasti akan memilih sebuah perdamaian juga. Osuki mencoba mencari dukungan dari Dabura. Namun Osuki justru mendapat jawaban yang mengejutkan. Perang bisa dimulai kapan saja, ucap Dabura dengan bijak. Tetapi kesempatan untuk damai hanya datang sekali. Setelah keputusan besar itu, Usami, Tsurugi, dan Yuka bertemu dengan perwakilan Simurian yaitu Jabaloma dan Cross.
Mereka menjelaskan sejarah bangsa mereka dan juga tentang kalian. Jabaloma mengungkap mereka kalah dalam sebuah duel dan diusir dari planet Simuria. Namun Usami merasa ragu. Bagaimana mungkin orang sekuat Dabura dikalahkan? Menurut Usami bukan Dabura yang kalah, melainkan suku dari Jabaloma, Maru, dan Cross yang dikalahkan oleh Dabura. Itulah alasan Simurian mencari perlindungan di suatu tempat. Lalu Jabaloma juga mengungkap makhluk suci di Simuria bernama Kalyan, yaitu adalah makhluk abadi yang tidak akan mati kecuali dibunuh. Untuk mencairkan suasana, Usami punya ide. Bagaimana kalau kita adakan jamuan makan malam sebagai pertukaran budaya yang pertama? Jabaloma setuju. Yuka, Tsurugi, Cross, dan Maru ditugaskan untuk mempersiapkan segalanya. Yuka tampak khawatir saat melihat menu hidangan. Apakah Simurian punya pantangan makanan? Mungkin karena pemujaan terhadap kalian juga. Tanya Yuka hati-hati. Tidak perlu cemas, kami pemakan daging dan ikan, jawab Cross. Yuka mengangguk, lalu menyadari sesuatu. Tidak ada menu berbasis tepung di sini. Bagaimana kalau kita memakan takoyaki? Mata Maru langsung berbinar. Aku suka dengan takoyaki, serunya penuh semangat. Melihat antusiasme itu, Yuka memutuskan tema pestanya adalah pesta takoyaki. Saat mereka sedang membahas isian dari takoyaki, Tsurugi menunjukkan sebuah foto takopa atau pesta takoyaki di ponselnya. Dia memperlihatkan itu kepada Cross. Cross melihat foto adonan bulat panas itu dengan kening yang berkerut, tampak sangat khawatir dan bingung dengan apa yang akan mereka makan nanti. Selanjutnya Usami dan Mino menghadapi sebuah dilema besar. Mereka baru saja mengetahui bahwa bahan bakar pesawat luar angkasa Naunax ternyata adalah sebuah energi terkutuk. Usami sadar jika informasi ini bocor ke publik, permintaan akan energi tersebut bisa memicu kembali kasus penculikan orang Jepang secara massal. Kita harus merahasiakan ini, ucap Usami. Ia berharap pesta pertukaran budaya nanti bisa mempererat hubungan, sehingga Simurian bersedia menandatangani perjanjian kerahasiaan. Mino mencoba mencairkan suasana yang tegang dan berkata, mungkin kita perlu mengatur pernikahan politik antara manusia dan Simurian. Usami hanya mendengus sebelum telepon dari Yuka memecah pembicaraan itu. Yuka mengabarkan bahwa konsep acaranya adalah pesta takoyaki dan mereka butuh gurita dengan kualitas terbaik. Usami bergerak dengan cepat. Ia mengirim Tsurugi dan Maru ke sebuah rumah pantai untuk menemui pemasok khusus gurita. Di sana mereka diperkenalkan dengan gurita wanca, spesies mutan dengan satu tentakel besar yang konon memiliki rasa gabungan dari 8 tentakel gurita sekaligus. Tsurugi menyelam lebih dulu, namun ia harus berhadapan dengan terumbu karang yang dipenuhi ubur-ubur ganas. Di daratan, Yuka diam-diam meminum obat untuk tumor otaknya, dan Cross memergokinya. Kenapa kau menyembunyikan penyakitmu dari Tsurugi? Tanya Cross dengan heran. Yuka menjawab, aku ingin hubungan kami tetap sama, tanpa rasa kasihan. Tak lama kemudian Tsurugi muncul dengan tubuh penuh sengatan ubur-ubur. Namun dia berhasil membawa seekor gurita wanca dan memperingatkan Maru untuk memakai pelindung. Tetapi Maru yang ingin membuktikan diri menolaknya. Maru nekat menyelam dan muncul kembali dengan gurita yang jauh lebih besar. Dan tentu saja luka sengatan ubur-uburnya pun jauh lebih banyak. Sambil membandingkan hasil tangkapan, Tsurugi bertanya tentang konsep sebuah prajurit dalam budaya Rumelian atau bangsa dari Maru. Bagi kami, prajurit itu seperti penyihir jujutsu di sini, ucap Maru. Tetapi hanya pria yang bisa menggunakan rololuka atau kekuatan sihir. Maru pun menjelaskan bahwa kekuatan itu dianggap sebagai anugerah dari dewa mereka, yaitu Kalyan, agar kaum pria bisa melindungi wanita dan anak-anak. Tsurugi lalu bertanya, bagaimana nasib mereka yang bukan prajurit atau wanita yang tidak bisa memiliki anak? Lalu Maru menjawab, siapapun yang melindungi tanah air kami akan dihormati, terlepas dari gender atau kekuatan mereka. Lihat saja Jabaloma,
Dia tidak memiliki Rololuka, tetapi dia sangat dihormati. Surugi dan Maru akhirnya sepakat bahwa sifat protektif budaya mereka berakar dari sebuah kepedulian, bukan sekedar arogansi patriarki. Selanjutnya di SMK Jujutsu Kyoto, Kyoko Tomoe sang ahli gizi bingung karena tugasnya diringankan. Para tamu ingin memasak sendiri ala pesta takoyaki. Lalu ia semakin bingung saat Tsurugi menyerahkan gurita mutan aneh itu sebagai bahan utama takoyaki. Di ruang lain pembicaraan serius pun terjadi. Jabaloma memberitahu Usami bahwa adik perempuan Dabura sedang sekarat karena kutukan yang dipasang oleh kepala suku Deskunte. Kutukan itu akan membunuhnya jika sang kepala suku mati atau jika Dabura berkhianat. Usami memberikan sebuah solusi yang tak terduga. Kami punya sebuah senjata bernama tali hitam atau black rope. Itu adalah alat terkutuk yang bisa menetralkan segala jenis teknik kutukan. Seperti yang kita tahu, tali hitam ini sebelumnya adalah senjata kutukan dari Miguel. Dabura sangat tersentuh dan berterima kasih atas ini. Lalu saat Dabura hendak pergi, ia berpapasan dengan Kyoko dan Yuka yang sedang membawa peralatan masak. Pemandangan langka pun terjadi. Kyoko yang biasanya tegas mendadak salah tingkah dan wajahnya memerah saat melihat sosok gagah dari Dabura. Usami yang melihat kejadian itu tersenyum. Ternyata saran konyol dari Mino tentang pernikahan politik mungkin ada benarnya, pikir dari Usami. Pesta pun berlangsung secara meriah, takoyaki matang dengan sempurna, dan semua orang menikmati hidangan itu dengan tawa. Cross merasa optimis akan terjadi sebuah masa depan hubungan kedua spesies ini. Namun suasana damai di bumi berbanding terbalik dengan situasi di orbit. Di dalam pesawat Naunax, Osuki menolak ajakan temannya untuk ikut acara pertukaran budaya berikutnya. Tiba-tiba seorang awak kapal berlari panik, melaporkan insiden yang menimpa tetua Boro. Osuki bergegas menghampirinya dan menemukan pemandangan yang mengerikan. Tetua Boro sedang menangis darah dari mata ketiganya. Boro mencengkram lengan Osuki dengan gemetar. Suaranya penuh dengan amarah. "Aku melihatnya," ucap Boro. "Orang-orang Jepang itu, mereka sedang membunuh dan memakan kalian." Situasi berubah menjadi genting. Cross dengan wajah serius melapor kepada Usami dan Mino bahwa sebagian bangsa Simurian kini yakin orang Jepang sedang membantai dewa mereka, yaitu kalian. "Itu tidak mungkin," sanggah Usami dengan cepat. "Kalian tidak ada di bumi." Jabaloma menggeleng pelan. "Saksi mata kami melihatnya di Tokyo. Ia menangis darah dari mata ketiganya, di mana itu adalah tanda kesedihan mendalam bagi bangsa kami. Dan ia pun bersumpah melihat kalian sedang dibunuh." Saat itulah Usami dan Mino tersadar akan sebuah kebenaran yang mengerikan. Bentuk roh kutukan sangat mirip dengan kalian. Bagi mata awam Simurian, para penyihir Jujutsu yang sedang membasmi kutukan terlihat seolah-olah sedang membantai dewa mereka. Tanpa membuang waktu, Usami, Mino, Cross, dan Jabaloma bergegas menuju Tokyo menggunakan pesawat Naunax agar bisa sampai secepat kilat sebelum perang pecah. Sementara itu di perbatasan Tokyo, Yuka, Tsurugi, dan Maru sedang menjalankan misi rutin untuk memperkuat penghalang. "Kenapa kutukan hanya menumpuk di Tokyo?" tanya Maru dengan polos. Yuka menjelaskan fakta pahitnya. Setelah peristiwa Culling Game, pemerintah berbohong kepada publik bahwa roh kutukan hanya muncul di Tokyo. Akibatnya, energi negatif dari seluruh Jepang bocor dan terkonsentrasi di Tokyo, mengubah bekas ibu kota ini menjadi Makyo Inhuman atau wilayah iblis tak manusiawi, di mana dipenuhi dengan iblis-iblis atau roh kutukan. "Sebentar lagi ada waktu ritual pemurnian agung," ucap Tsurugi, di mana itu adalah saat penghalang paling lemah dan kita harus melakukan eksorsisme massal agar kutukan tidak meluap keluar. Atau secara gampangnya,
Saat penghalang melemah, pembasmian roh kutukan secara berkala dilakukan agar para kutukan itu tidak keluar dari Tokyo. Di sela-sela tugas, Maru bercerita tentang budayanya. Ia kagum kepada penyihir Jujutsu yang memilih untuk melindungi orang lain. Di desa kami, nasib ditentukan sejak lahir oleh kalian desa. Bahkan nama tengah kami pun adalah pemberian dari kalian. Tsurugi pun mendapatkan ide. Kalau begitu, mungkin bangsa Rumelian bisa membantu kami untuk menjaga penghalang atau barrier, karena saat ini Jepang kekurangan penyihir. Maru tersenyum lebar. Dia berjanji akan mengusulkan ide itu kepada kaumnya. Lalu mereka pun berpisah dengan harapan akan terjadi kerjasama yang cerah, tanpa tahu kekacauan yang sedang terjadi di pusat kota saat ini. Di dalam reruntuhan gedung Tokyo, seorang penyihir senior bernama Yakumaru sedang memburu kutukan berbentuk tawon. Ia melacak konsentrasi energi aneh di sebuah lorong gelap. Saat menyalakan senter, Yakumaru terbelalak. Di sana seekor Simurian sedang berdiri dengan tenang, seolah sedang berkomunikasi atau bermain dengan roh kutukan tingkat rendah. Simurian itu menoleh dan kaget oleh cahaya senter. Bagi si alien, ia sedang melihat makhluk suci kalian yang lucu. Tetapi bagi Yakumaru, ia melihat alien yang sedang bersekongkol dengan monster kutukan. Kepanikan terjadi. Yakumaru menyerbu keluar gedung, dikejar oleh Simurian lain yang mengira bahwa ia telah menyerang teman mereka. Usami dan rombongan pemimpin tiba tepat waktu saat situasi memanas. Yakumaru sedang menodongkan senjatanya ke arah kerumunan Simurian yang marah. "Hentikan!" ucap Usami menggunakan ujaran terkutuk. Seketika teknik kutukan itu membekukan gerakan Yakumaru. "Dengar, ini semua adalah salah paham. Roh kutukan dan kalian itu ternyata mirip, tetapi sedikit berbeda." Cross pun maju ke depan, mencoba menenangkan kaumnya, termasuk Osuki yang sudah siap tempur. "Lihatlah," seru dari Cross sambil menunjuk roh kutukan yang perlahan memudar setelah dibasmi. "Kalian asli tidak akan menghilang seperti asap saat mati. Dan jika itu adalah kalian yang asli, mata ketiga kalian akan sakit luar biasa. Roh kutukan itu bukanlah dewa kita seperti kalian." Penjelasan Cross mulai masuk akal. Amarah Osuki sedikit mereda. Usami dan Jabaloma menghela nafas lega dan bersiap membubarkan pasukan masing-masing. Namun ketegangan belum hilang dari wajah Yakumaru. Ia melihat tangan Cross bergerak merogoh ke dalam bajunya. Mungkin dia mau mengambil senjata, pikir Yakumaru dengan panik. Lalu dua tembakan meletus. Cross pun ambruk seketika saat ia ditembak oleh Yakumaru. Ternyata Cross hanya ingin mengambil sesuatu yang tidak berbahaya. Namun gerakan itu disalah-artikan. Jeritan pun pecah. Pihak Simurian meraung marah melihat pemimpin mereka ditembak saat sedang bernegosiasi. Pihak penyihir pun bersiap untuk membalas serangan. Tepat saat bentrokan masif akan terjadi, sebuah aura yang sangat kuat turun dari langit. Ternyata Dabura muncul di tengah medan tempur. Wajahnya dingin, matanya menyapu kedua kubu dengan tatapan yang mematikan. "Apa yang sebenarnya terjadi di sini?" ucap Dabura. Di ruang rawat medis Naunak, suasana terasa begitu berat. Maru menatap saudaranya yaitu Cross yang terbaring tak sadarkan diri dengan balutan perban yang tebal. "Apa yang sebenarnya terjadi?" tanya Maru. Para Rumelian lain menjelaskan dengan nada yang pahit. Orang bumi menembak Cross. Mereka mengira Cross hendak menghunus senjatanya, padahal itu tidak pernah terjadi. Sementara Jabaloma mencoba menenangkan situasi, memuji pengorbanan dari Cross. "Dia selalu mencari jalan terbaik demi Rumel," ucap dari Jabaloma. Namun Osuki memotong dengan bentakan keras. "Hentikan, jangan bicara seolah-olah Cross sudah mati." Amarah Osuki meledak karena rasa takut kehilangan sahabatnya. Maru hanya bisa terdiam, matanya tak lepas dari sosok Cross yang sekarat saat ini. Sementara itu di markas Jujutsu, Tsurugi terpaku mendengar kabar dari tim medis, di mana mereka mengatakan Usami saat ini berada dalam kondisi kritis.
Bagaimana mungkin penyihir kelas 1 seperti Pak Usami bisa kalah? Tanya Tsurugi tak percaya. Lalu Miyaguni, salah satu petinggi Jujutsu, menjelaskan dengan wajah suram. Lawan dari Pak Usami adalah Dabura. Kekuatannya tak terukur oleh standar penyihir biasa. Lalu Tsurugi kemudian mengetahui apa yang terjadi setelah penembakan dari Cross. Saat Cross tertembak, Dabura turun tangan. Kehadirannya begitu mengerikan hingga membuat para penyihir gemetar. Ketika Yakumaru mencoba membela diri dengan mengatakan bahwa mereka hanya membunuh roh kutukan, Dabura muncul secepat kilat di hadapannya. "Apakah kau yang menembak Cross?" tanya Dabura dengan dingin. Merasakan bahaya maut, Usami nekat menggunakan ujaran terkutuk untuk menahan Dabura. "Berhenti!" teriak dari Usami. Dabura terhenti sesaat, namun energi yang ia keluarkan begitu besar hingga teknik Usami memantul balik, menghancurkan tenggorokannya sendiri. Meski begitu, Dabura sempat menghancurkan lengan kanan Yakumaru dalam sekejap. Dengan mulut yang berdarah, Usami memohon, "Ambil saja nyawaku, tetapi ampuni bawahan dan negaraku." Melihat keteguhan Usami, Dabura teringat kepada sosok Dura, sahabat yang dulu ia hormati. Ia pun menarik pasukannya untuk mundur, meninggalkan Usami yang ambruk tak berdaya. Buntut dari insiden itu adalah tuntutan mutlak para Shimurian, yaitu untuk menghentikan semua pembasmian roh kutukan di Jepang. Pihak Jujutsu Jepang panik. Jika dibiarkan, Tokyo akan meledak oleh energi kutukan dalam sebulan ini. Akhirnya, mereka menyetujui genjatan senjata sementara. Namun diam-diam pada bulan Desember, para penyihir kembali beroperasi di malam hari secara sembunyi-sembunyi untuk membasmi roh kutukan. Mereka pikir tidak ada yang tahu, namun mereka salah. Di atas langit Tokyo di dalam kapal Naunax, Osuki menangis kesakitan. Mata ketiganya terus mengalirkan air mata darah. Ia pun bisa mendengar jeritan dari kalian yang dibantai setiap malam. Dabura memerintahkannya untuk berhenti mendengarkan jeritan itu. Namun Osuki membentak Dabura, "Kau tidak akan pernah mengerti penderitaan kami karena kau adalah suku Deskunte dan kau tidak punya koneksi batin dengan kalian seperti kami suku Rumelian." Lalu Dabura terdiam, menerima kenyataan bahwa ia memang tidak bisa mendengar tangisan kalian. Konflik pun memuncak. Karena Jepang terus melanggar perjanjian, Shimurian menuntut hal yang gila, yaitu Jepang disuruh untuk menyerahkan Tokyo agar dijadikan negara baru pelindung roh kutukan. Jika permintaan ini ditolak, mereka akan menantang duel adat Deskunte. Petinggi Jujutsu putus asa. Satu-satunya orang yang mungkin bisa menandingi Dabura hanyalah Yuji Itadori. "Apakah kau sudah menghubunginya?" tanya Miyaguni kepada Mino. Mino menggeleng, lalu memutar sebuah rekaman suara tua. Ternyata itu adalah suara Nobara Kugisaki yang saat ini sudah menjadi nenek-nenek. Nobara mengatakan, "Terakhir kali aku bertemu dengan Yuji ialah saat pemakaman Hana Kurusu. Waktu itu Yuji bilang, dia tidak akan datang ke upacara pemakaman lagi. Walau terkesan seperti orang bodoh yang cuma punya otot, sebenarnya Yuji sensitif untuk hal tertentu. Yuji tidak sanggup lagi melepas kepergian orang. Sepertinya dia pun tak menyangka wasiat kakeknya tak bisa terkabul dengan cara seperti ini. Saat ini Yuji telah menjadi abadi dan tidak menua, terbebani oleh umur panjang yang tanpa akhir, dan dia tidak ingin ditemukan oleh siapapun." Nobara pun berpesan kepada Mino, "Katakan kepada Yuji jika kau bertemu dengannya. Jangan remehkan aku, bodoh." Lalu rekaman pun berhenti. Harapan Jepang seolah padam. Yuji Itadori, sang pahlawan legendaris, telah pergi dari sejarah manusia. Namun Miyaguni mengungkapkan mereka masih punya satu kartu as terakhir. Tahun pun berganti dan hari penentuan tiba. Dabura mewakili suku Rumelian, berdiri gagah menantang Jepang demi mengambil alih Tokyo. Di sisi lain, Jepang harus mengirimkan juara mereka untuk duel 1 lawan 1 ini. Seorang wanita muda melangkah maju. Dia bukanlah Yuji Itadori,
tetapi dia membawa nama besar dan tekad baja. Ternyata yang tampil sebagai penantang dari Dabura adalah Yuka Okkotsu. Dia menerima tantangan itu sebagai wakil dari umat manusia. 14 Januari tahun 2087 ialah hari duel penentuan nasib dari bumi. Di markas besar, Mino bertanya dengan nada yang tak percaya kepada Miyaguni, "Apakah Anda benar-benar tega membiarkan Yuka Okkotsu melawan Dabura Karaba? Kita tahu kondisi fisiknya saat ini sedang sakit parah." Miyaguni menjawab dengan dingin dan pragmatis, "Yuka adalah satu-satunya pilihan Jepang. Bahkan jika kita menggabungkan kekuatan militer Jepang dan Amerika Serikat, itu tidak akan cukup untuk mengalahkan monster sekelas Dabura." Ia pun menambahkan fakta pahit bahwa perjanjian keamanan Amerika Serikat dan Jepang tidak berlaku untuk konflik antar spesies seperti ini. Saat Mino menyarankan penggunaan senjata nuklir, Miyaguni malah tertawa. Tidak ada negara yang mau bertanggung jawab menjatuhkan nuklir di Jepang lagi. Menurut Miyaguni, Persatuan Bangsa-Bangsa secara tersirat menyarankan agar Jepang memproduksi dan menembakkan nuklir mereka sendiri. "Dunia telah meninggalkan kita sendirian saat ini," ucap Miyaguni. Di tempat lain, Maru merenung dalam kesendirian. Hatinya perih mengingat hubungannya yang retak dengan adiknya, yaitu Cross. Pikirannya melayang ke masa lalu saat desa mereka hancur. Ketika itu, Cross memberikan sebuah batu kepada Maru. Batu itu adalah batu yang digenggam ayah mereka hingga ajal menjemputnya, yang diyakini sebagai mul atau sumber energi yang berharga. Namun Maru menyadari batu itu hanyalah batu kali biasa. Demi membuat adiknya kuat dan tidak larut dalam kesedihan, Maru menghancurkan batu itu dan menginjak-injak pecahannya. "Lupakanlah ayah, dia gagal sebagai seorang prajurit," ucap Maru kala itu, dan membuat Cross menangis. Saat ini Maru sadar kekerasannya dan obsesinya menjadi prajurit sempurna justru telah melukai hati adiknya selama bertahun-tahun. "Seandainya saja aku bisa meminta maaf kepadamu, Cross," ucap Maru penuh penyesalan. Selanjutnya Tsurugi berjalan menyusuri gedung kosong. Otaknya bekerja keras menyusun kepingan teka-teki. Ia merasa ada hal yang ganjil. Bangsa Simurian memiliki struktur masyarakat yang primitif, namun mampu membangun Naunax, pesawat luar angkasa super canggih yang menampung 50.000 orang dalam waktu singkat. Tsurugi pun akhirnya menemukan Maru, dan dia bertanya kepadanya, "Kalian tidak membangun kapal itu dengan teknologi, kan? Pesawat itu terbuat dari mul yang bereaksi terhadap energi terkutuk. Kau dan Cross menggunakan teknik kutukan kalian untuk memindahkan rakyat kalian melintasi angkasa," tanya dari Tsurugi. Maru pun tidak mengelak. "Ya, itu benar. Kami menggunakan mul yang murni peninggalan dari Dura, ditambah dengan gabungan teknikku dan Cross." Tsurugi juga menyadari satu hal lagi. "Kemampuanku menemukanmu di sini dan fakta bahwa kita bisa saling mengerti bahasa satu sama lain itu juga adalah efek dari teknik kalian, bukan?" Maru mengangguk membenarkan itu. "Kenapa kalian tidak pergi saja dari Jepang dan mencari planet lain?" tanya Tsurugi dengan frustasi. "Kami tidak bisa," jawab Maru dengan tegas, "karena kami menemukan kalian di sini dan kami tidak akan bisa pergi." Tsurugi menyinggung soal duel Yuka melawan Dabura. Ia memberitahu Maru sebuah rahasia menyedihkan. Saat ini Yuka sedang sekarat oleh penyakitnya. Adiknya itu hanya punya sisa hidup 3 bulan karena penyakit tumor ganas. Yuka berencana menggunakan sumpah pengikat atau binding vow. Tujuannya adalah untuk mempertaruhkan nyawanya sendiri demi mendapatkan kekuatan sesaat agar bisa mengalahkan Dabura. "Sebagai kakaknya, aku ingin dia menikmati sisa hidupnya dengan damai, bukan mati dalam duel ini," ucap Tsurugi. Saat itu Tsurugi menghunus pedangnya yaitu Honoyagi. Lalu ia pun berkata, "Bawalah rakyatmu dan tinggalkan bumi sekarang juga." Maru pun menatap Tsurugi. Ia membuka perban yang menutupi mata ketiganya.
Apakah kau pikir semudah itu? Perjalanan dari Simuria ke bumi memakan waktu 2 tahun. Selama itu rakyatku hidup dalam ketakutan mencekam, terombang-ambing dalam kehampaan luar angkasa tanpa jaminan untuk menemukan rumah, ucap Maru dengan suara bergetar menahan emosi. Aku tidak akan membiarkan mereka kembali ke neraka itu, ucap Maru. Saat pesawat yang membawa Yuka melintas di langit di atas mereka, ketegangan pun pecah. Tsurugi berteriak, "Pergilah dari bumi ini." Lalu Maru membalasnya, "Aku tidak akan pergi." Pedang mereka pun beradu. Dua kakak yang sama-sama putus asa. Satu ingin melindungi sisa hidup adiknya, dan satunya lagi ingin hidup melindungi masa depan rakyatnya. Kini mereka saling serang dengan niat membunuh. Sementara itu langkah Yuka semakin berat saat mendekati pesawat. Pandangannya memburam dan kepalanya berdenyut hebat. Melihat kondisinya, Mino dengan sigap menawarkan kursi roda. Yuka menerimanya dalam diam. Tubuhnya terlalu lemah untuk menolak itu. Di dalam kabin pesawat yang sunyi, pikiran Yuka melayang. Di kehidupan selanjutnya, aku ingin terlahir sebagai kakak perempuan, agar aku yang bisa melindungi saudaraku, ucap Yuka dalam batinnya. Namun penglihatannya yang kian memburuk membuatnya salah mengenali orang. Ia mengira Mino yang duduk di dekatnya adalah Tsurugi. "Kenapa kakak ikut?" tanya Yuka dengan suara yang parau. "Aku bukan mencoba sok kuat. Aku cuma tidak mau kakak melihatku dalam kondisi menyedihkan begini," ucap Yuka. Kakak memang tidak mengerti perasaan perempuan. Mino yang mendengar kata-kata itu tak kuasa menahan air mata. Ia menggenggam tangan Yuka erat-erat dan terus membisikkan kata maaf, menyadari betapa besar beban yang ditanggung dari Yuka. Sentuhan itu memicu ingatan masa kecil Yuka. Ia teringat saat Tsurugi kecil dengan tubuh berlumuran darah menuntunnya pulang setelah menyelamatkan Yuka dan temannya dari roh kutukan. Meski terluka parah, Tsurugi tidak pernah sekalipun menyalahkan Yuka. Sementara itu di reruntuhan Tokyo, Dabura dikejutkan oleh kedatangan seorang kakek berjubah yang dikelilingi anak-anak dan sekumpulan gagak. "Apakah kau adalah kesatria pilihan bumi?" tanya Dabura. "Bukan," jawab kakek itu dengan tenang. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Ui Ui, pemimpin aliran New Shadow Style. Ui Ui dulunya adalah adik dari Mei Mei. Ui Ui tersenyum misterius. "Terima kasih Dabura. Kedamaian setelah kekalahan Sukuna membuat manusia lupa akan teror yang sesungguhnya. Kau telah mengingatkan kami kembali kepada puncak kekerasan," ucap Ui Ui. Dabura mendengus. "Aku tidak bisa menunjukkan kekuatanku tanpa lawan yang sepadan," ucap Dabura. "Tenang saja, kesepianmu akan segera berakhir," ucap Ui Ui sebelum menghilang bersama gagak-gagaknya. Setelah itu pesawat melintas tepat di atas zona pertempuran. Pintu pesawat terbuka. Mino menyaksikan dengan hati yang hancur saat Yuka dijatuhkan dari pesawat. Kursi rodanya hancur berkeping-keping di udara, meninggalkan gadis itu jatuh bebas menuju medan pertempuran. Di tengah hembusan angin kencang, Yuka menangis dan mengubah permohonannya. "Aku tarik ucapanku. Aku tetap ingin terlahir sebagai adik perempuan, asalkan kakakku tetaplah Tsurugi." Yuka pun mendarat dengan mulus di hadapan Dabura. Ia menunduk dan bergumam pelan, "Maafkan aku," ucap Yuka. Lalu ia mengangkat tangannya dan merapalkan mantra terlarang yang sudah 68 tahun tidak terdengar di Tokyo. "Dengan harta ini aku memanggil." Tubuh Yuka pun tenggelam ke dalam bayangan hitam pekat. Dari dalam kegelapan itu muncul sosok raksasa yang mengerikan. Yatsuka no Tsurugi Ikai Shinso, Mahoraga. Akhirnya Shikigami terkuat pun muncul, yaitu Mahoraga. Dabura tidak tinggal diam. Ia langsung memborbardir Mahoraga dengan teknik kutukan khas suku Deskunte, cahaya, dan sebuah konsep tak terucapkan yang digambarkan sebagai niat membunuh yang dipadatkan. Ledakan dahsyat pun terjadi.
Saat debu mereda, Mahoraga tampak tertusuk dari segala arah oleh pilar-pilar cahaya. Dabura berdiri di atas salah satu pilar itu, menatap rendah lawannya. Namun suara putaran roda terdengar. Mahoraga menghancurkan cahaya yang menembus kepalanya. Roda di atas kepalanya pun mulai berputar. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Mahoraga telah memulai adaptasinya terhadap teknik kutukan dari luar angkasa. Harta karun klan Zenin yaitu teknik 10 bayangan kini telah menjadi sebuah pusat malapetaka. Teknik ini yang memungkinkan penggunanya memanggil Shikigami melalui bayangan dan telah diwariskan turun-temurun. Namun, ada satu entitas yang tak pernah bisa dijinakkan oleh syaman atau penyihir manapun dalam sejarah, yaitu Yatsuka no Tsurugi Ikaishin Mahoraga. Satu-satunya cara menggunakan Mahoraga adalah melalui ritual bunuh diri, sebuah eksorsisme paksa yang menyeret lawan ke dalam pertarungan hidup dan mati. Peserta ritual kali ini adalah Yuka Okotsu dan Dabura Karaba. Yuka kini telah berada dalam kondisi mati suri. Ritual ini tak akan berhenti hingga salah satu dari dua monster yaitu Dabura atau Mahoraga musnah. Jika Dabura kalah, Mahoraga akan mengamuk tanpa henti. Namun jika Mahoraga hancur, kematian Yuka akan menjadi permanen. Dabura turun dari angkasa, berhadapan langsung dengan Mahoraga. Roda di atas kepala Mahoraga telah berputar, menandakan dimulainya adaptasi. Mahoraga menyerang dengan kecepatan kilat. Tinju dan tendangannya begitu berat hingga melempar Dabura menembus bangunan. Namun Dabura bukanlah lawan yang sembarangan. Ia menahan laju tubuhnya, lalu membalas dengan brutal. Telapak tangannya memancarkan cahaya menyilaukan, menembakkan ledakan energi masif layaknya kekuatan laser yang menghancurkan separuh tubuh kanan Mahoraga. Keheningan sesaat pecah ketika roda itu kembali berputar lagi. Dabura melemparkan puing-puing bangunan raksasa, namun Mahoraga menahannya dan meremukkannya dengan mudah. Dabura mulai menyadari kehebatan Mahoraga. Ternyata Mahoraga bukanlah sekedar boneka tempur, melainkan organisme energi terkutuk yang mampu berevolusi. Pertarungan berlanjut di antara reruntuhan Tokyo. Dabura menembakkan peluru cahaya yang menempel di wajah Mahoraga, meledakkan tubuh bagian atas makhluk itu hingga hancur lebur. Namun roda itu berputar kembali. Tubuh Mahoraga pulih seketika. Dabura yang mulai frustasi menginjak wajah Mahoraga dan melepaskan ledakan jarak dekat yang begitu dahsyat hingga mengangkat dan menghancurkan gedung-gedung di sekitarnya. Tetapi keraguan mulai menyusup ke benak Dabura. Apakah makhluk ini mulai terbiasa dengan teknikku? Kemampuan Mahoraga pun terungkap jelas. Adaptasi mutlak terhadap segala fenomena dan serangan dari musuhnya. Di sisi lain, Maru berhadapan dengan Tsurugi. Maru yang menggunakan pedang milik Cross kewalahan menghadapi Tsurugi. Tanpa energi terkutuk, Tsurugi adalah anomali. Berkat batasan surgawi, ia menukar energi terkutuk dengan kekuatan fisik monster dan keberadaan yang tak terlacak. Bagi Maru, ini adalah sebuah mimpi buruk. Ia tak bisa memprediksi gerakan Tsurugi melalui aliran energi terkutuk. Tsurugi bisa muncul tiba-tiba di depan mata, menebas dari titik buta, dan menghilang lagi. Selama aku belum terbiasa, setiap serangannya adalah serangan kejutan, ucap Maru. Tsurugi mendominasi pertarungan. Ia memanipulasi energi terkutuk di dalam senjatanya untuk menutupi ketiadaan energi terkutuk di tubuhnya. Ia mendesak Maru hingga terpojok, bahkan sempat melukai pipi Maru yang melemparnya hingga terkapar. Tsurugi memberikan ultimatum yang dingin. Jika aku menang, kau harus meninggalkan bumi. Biarkan Dabura pergi dan nyawa Yuka mungkin bisa selamat, ucap dari Tsurugi. Maru pun dengan wajah sedih teringat akan teman-temannya, yaitu Yuka, Tsurugi, dan janji-janjinya sebelumnya. Ia tidak ingin kehilangan siapapun lagi, namun suara di kepalanya menuntut sebuah ketegasan. Apakah kau menyebut dirimu sebagai seorang pejuang? Jangan menghina Tsurugi dengan menahan diri, pikir dari Maru.
Tekad Maru pun bulat. Ia menatap Tsurugi dengan tatapan yang baru, yaitu tatapan seorang pembunuh. Aku tidak akan menahan diri lagi, dan aku akan bertarung untuk membunuh. Meski aku berharap kau tidak mati, ucap Maru. Di detik berikutnya, realitas itu sendiri berubah. Tsurugi merasa posisinya terbalik. Ternyata bukan hanya posisinya, tetapi posisi seluruh dunia. Gedung-gedung dan langit-langit di sekitarnya tampak terjungkir balik. Maru akhirnya melepaskan teknik terkutuk miliknya dan cross, yaitu kekacauan dan keteraturan, chaos and order. Nasib Yuka kini di ujung tanduk. Sementara dunia di sekitar Maru dan Tsurugi telah jatuh ke dalam distorsi total. Lalu kilas balik melankolis dari Tsurugi pun terungkap. Ia merenungkan masa lalunya, mengingat bagaimana ayahnya dulu menghilang tak lama setelah kelahiran dari Yuka. Ayah mereka adalah putra kandung dari Yuta Okkotsu, digambarkan sebagai sosok yang serius dan tekun. Namun hancur oleh beban ekspektasi dunia jujutsu yang semakin melemah di generasinya. Tepat sebelum menghilang, sang ayah terlihat berkonfrontasi dengan seorang pria bertudung dengan wajah penuh bekas luka. Diindikasikan kuat, pria itu adalah Yuji Itadori. Pria misterius itu berkata dengan singkat, "Itu tidak penting," seolah menegaskan bahwa garis keturunan dan kekuatan klan bukanlah segalanya. Namun bagi Tsurugi, pertanyaan itu tetap menghantui. Apakah kelahiran Yuka yang membawa teknik 10 bayangan adalah alasan ayahnya pergi? Lalu apakah jika Tsurugi yang memiliki teknik itu, keluarga mereka akan tetap utuh? Pertanyaan itu melintas di benaknya. Demi melindungi Yuka dari kebenaran pahit ini, Tsurugi memendam segalanya sendiri. Kembali ke masa kini, pertarungan antara Tsurugi dan Maru mencapai titik kritis. Tsurugi benar-benar kewalahan menghadapi teknik kekacauan dan keteraturan atau chaos and order milik Maru. Realitas di sekitar mereka tidak stabil, gravitasi berubah, langit menjadi lantai, dan gedung-gedung menjadi atap yang mematikan. Tsurugi yang hanya mengandalkan fisik super akibat batasan surgawi terpaksa bertahan mati-matian. Maru pun menyerang tanpa henti, memanipulasi lingkungan untuk menghempaskan Tsurugi. Dalam satu momen krusial, Tsurugi mencoba memblokir serangan pedang dari Maru. Namun Maru kembali memutarbalikkan dunia, dan Tsurugi terlempar menabrak gedung tinggi dengan tubuh penuh luka. Maru melayang di udara dengan angkuh, mengangkat puing-puing dan mobil di belakangnya. "Aku mungkin menang, tetapi menyerahlah," ucap dari Maru. Namun Tsurugi dengan sisa tenaga terakhir menolak. "Jika ada peluang 1% saja untuk menyelamatkan Yuka, maka aku akan bertaruh," ucap Tsurugi. Maru merespon dengan kejam. Ia menghantamkan seluruh puing dan mobil tersebut ke arah Tsurugi, menguburnya dalam reruntuhan. Tsurugi merenung bahwa kematian demi Yuka adalah sesuatu yang bisa ia terima. Namun sebuah suara familiar mengerikan memecah kesadarannya. Sosok itu bukanlah kakeknya, melainkan manifestasi dari Rika Orimoto. "Ini adalah yang terburuk. Kau benar-benar mirip dengan Maki," ucap Rika dengan nada yang ketus. "Tetapi karena ini permintaan dari Yuta, aku akan membantumu. Katakanlah, aku setuju." Tsurugi masih sempat bertanya-tanya. "Kau pikir kau bisa menang?" Rika lalu menjawabnya, "Pertanyaan bodoh." Dan Tsurugi tersenyum lemah. "Oke, aku setuju." Tsurugi memasuki mode Rika. Saat itu Maru tiba-tiba gemetar ketakutan. Tekanan energi terkutuk yang luar biasa besar meledak dari reruntuhan. Rika Orimoto atau Ratu Kutukan tidak hanya muncul di samping Tsurugi, namun ia menyelimuti tubuh dari Tsurugi. Tubuh fisik dari Tsurugi kini terbalut armor energi berbentuk seperti Rika Orimoto, menciptakan penggabungan mengerikan antara kekuatan fisik batasan surgawi dan energi dari Ratu Kutukan. Tanpa basa-basi, Tsurugi melesat dan meninju Maru hingga menembus dinding di belakangnya dengan kekuatan yang tak masuk akal.
Di tengah kekacauan itu terjadi interaksi jenaka namun menyeramkan. Di dalam pikiran mereka, Rika bertanya, "Dan kau seharusnya siapa?" Tsurugi menjawab, "Jangan bicara sembarangan, Rika." Rika pun mengatakan, "Lancang sekali, akan kulaporkan ini kepada Yuta di surga." Lalu Tsurugi menjawab, "Memangnya tipe sepertimu bisa masuk surga?" tanya dari Tsurugi. Pertarungan dibuka dengan kekacauan yang total. Tsurugi yang kini tubuhnya dikendalikan sepenuhnya oleh Rika bergerak liar melawan Maru. Di jari Tsurugi tersemat cincin peninggalan kakeknya. Cincin itu adalah sebuah alat terkutuk yang menyimpan energi kutukan tak terbayangkan yang telah dituangkan selama puluhan tahun. Sementara itu Maru mencoba mengendalikan medan tempur dan tekniknya, memutarbalikkan dunia dan gravitasi, beton, dan puing-puing melayang tak beraturan. Namun bagi Rika hukum fisika tidak berarti. Ia menerobos pertahanan Maru, melompat dari satu puing ke puing lain dengan kecepatan gila, mendekati Maru tanpa rasa takut. Ini sangat menyenangkan. "Aku butuh lebih banyak tantangan," ucap Rika dengan seringai yang mengerikan. Maru pun panik. Ia memutar kembali dunia untuk melindungi dirinya, tetapi Rika sudah ada di depan wajahnya. Sebuah sundulan keras menghantam kepala Maru, disusul tinju yang bertubi-tubi. Maru mundur dengan wajah berdarah dan hidungnya yang patah. Ia menyadari satu hal yang mengerikan. Tsurugi dan Rika tidak sedang menggunakan teknik yang rumit. Mereka hanya meratakan segalanya dengan kekuatan pedang dan pasokan energi kutukan tanpa batas dari cincin itu. Rika meminta maaf dalam tubuh Tsurugi sambil tersenyum. "Apapun yang terjadi, aku akan menang," ucap Rika. Maru yang tidak mau kalah menjawabnya, "Tidak perlu minta maaf, kami juga sama." Di tengah keputusasaan, Maru mengaktifkan kartu asnya. Sebuah pohon raksasa tumbuh meledak dari tunas, menjulang di tengah medan tempur sebagai benteng terakhirnya. Sementara itu di sisi lain, Dabura menghadapi mimpi buruk bernama Mahoraga. Dabura menembakkan teknik cahaya pemusnahnya dari langit. Dia yakin itu akan mengakhiri segalanya. Namun Mahoraga hanya berdiri tegak, rodanya berputar kembali. Makhluk itu telah beradaptasi. Ia pun menelan teknik cahaya dari Dabura, menyelaraskan diri dan menetralkannya sepenuhnya. Dabura hanya bisa terpaku. Mahoraga lalu melesat turun. Dabura mencoba melawan dengan menempelkan tangan dan kaki bercahaya ke tubuh Mahoraga, tetapi hasilnya nihil. Serangannya tak lagi mempan kepada Mahoraga. Mahoraga mengamuk. Ia mencabut tiang lampu lalu lintas dan menghantamkannya ke kepala Dabura berulang kali. Darah mengucur deras. Dabura terlempar menebus gedung pencakar langit. Tubuhnya telah remuk, mentalnya hancur. "Sakit, aku takut. Apakah aku akan kalah?" batin Dabura. Rasa takut yang selama ini asing baginya kini merayap naik. Ingatan masa lalu bersama Dura muncul di benak Dabura. "Hei Dabura, kau tidak pernah benar-benar bertarung," kata Dura dalam ingatan itu. "Kau pun terlalu kuat. Bertarung karena ingin atau menolak karena tidak ingin, itu bukanlah pertarungan sejati. Suatu hari, saat seseorang yang lebih kuat muncul, kau akan mengerti ucapanku." Dabura melihat kembali dirinya. Ia teringat senyum penduduk dari Lurmelian, teringat dorongan semangat dari adik perempuannya, dan ia pun akhirnya paham. Bertarung karena harus melindungi, itulah esensi dari pertarungan. Dan mereka yang sanggup memikul beban disebut sebagai seorang prajurit. Mata Dabura terbuka kembali. Ketakutan itu pun lenyap, digantikan oleh ketenangan yang menakutkan. Dabura bangkit, berdiri sejajar di hadapan Mahoraga yang siap menyerang lagi. "Maaf soal tadi," ucap Dabura. "Sekarang aku akan serius." Dabura menyadari kelemahannya. Tubuh fisiknya hancur jika ia memaksakan bergerak dalam kecepatan cahaya penuh. Tetapi jika teknik jarak jauhnya sudah dinetralkan, hanya ada satu jalan yang tersisa. Jika teknikku tak berguna,
Aku akan menghajarmu sampai mati dengan tangan kosong, ucap Dabura. Dabura lalu memusatkan seluruh energinya untuk memperkuat fisik dan kecepatannya hingga batas absolut yang bisa ditanggung oleh tubuhnya sendiri. Sebuah kekuatan yang belum pernah dijamah oleh manusia, yaitu kecepatan sub cahaya. Hei Dura, aku akan menjadi seorang prajurit, ucap dari Dabura. Dabura Karaba siap menari dalam kecepatan di bawah cahaya demi membunuh sang Mahoraga. Langit Tokyo pun bergemuruh, bukan karena petir, melainkan karena pergesekan udara yang terbelah paksa. Di medan tempur, Dabura bergerak dengan kecepatan yang tak masuk akal, kecepatan sub cahaya. Sosoknya saat ini menjadi kabur, menciptakan ilusi optik seolah-olah ada ribuan Dabura yang mengepung Mahoraga sekaligus. Mahoraga sang Shikigami terkuat yang dikenal tenang kini tampak panik. Roda di atas kepalanya berputar dengan cepat, berusaha mati-matian beradaptasi dengan kecepatan yang terus meningkat dari Dabura. Dabura tidak peduli, ia terus memacu dirinya, menghancurkan beton dan aspal hanya dengan pijakan kakinya saja. Lebih cepat, dorong terus hingga menembus cahaya, batin Dabura. Namun alam semesta punya aturannya sendiri. Saat mendekati kecepatan cahaya, udara di sekitar Dabura tak lagi bersifat cair. Udara itu memadat, menghantam tubuhnya sekeras tembok baja yang tak kasat mata. Tubuhnya terasa terbakar dan berat, seolah ditolak oleh realitas itu sendiri. Tetapi Dabura tersenyum, ia menantang hukum alam itu. Memangnya kenapa? Batin Dabura. Dengan kenangan sosok Dura yang menyemangatinya, Dabura menerjang batas tersebut. Sebuah ledakan energi kinetik meletus, setara dengan ledakan nuklir yang diledakkan dari dalam tanah. Gelombang kejutnya melemparkan Dabura jauh ke belakang. Saat asap mereda, Mahoraga ternyata masih berdiri, meski tubuhnya hancur sebagian. Roda itu masih berputar. Mahoraga telah beradaptasi dengan kekuatan baru Dabura. Dabura menatap kakinya yang hancur total akibat dampak benturan. Normalnya, ini adalah akhir dari pertarungan. Namun di tengah rasa sakit itu, Dabura justru merasakan sebuah euforia. Untuk pertama kalinya, ia merasa bertarung itu adalah sesuatu yang menyenangkan. Dan ia ingin melihat versi dirinya yang lebih kuat. Kaki ini hanya penghalang saja, pikir Dabura. Dan dia berniat memotong sisa kakinya. Tetapi sebuah ingatan melintas, diskusi tentang energi sihir bumi yang mampu menyembuhkan sebuah luka. Dabura teringat sensasi unik dari bilah Mahoraga sebelumnya, yaitu sebuah energi positif. Otaknya bekerja secepat kilat, menganalisis konsep rumit yang bahkan butuh waktu bertahun-tahun bagi penyihir jujutsu untuk dipahami. Lalu ia pun mencoba mengubah energi negatif yaitu kutukan menjadi energi positif. Dalam sekejap, daging dan tulang di kakinya merajut kembali. Mahoraga kaget. Dabura saat ini berhasil menguasai teknik kutukan pembalik hanya dengan mengamati musuh di tengah pertarungan hidup dan mati ini. Sementara Dabura dan Mahoraga yang terus bertarung, para petinggi jujutsu yang dipimpin Miyaguni sedang memutar otak. Mereka memprediksi lonjakan roh terkutuk tingkat terendah yang akan menyebar seperti wabah di Tokyo. Fokus mereka terpecah antara mengevakuasi warga atau menggiring roh kutukan ke laut, serta harus memastikan satu hal yang mutlak, yaitu Yuka Okotsu harus selamat. Di sisi lain gedung, ketegangan terjadi di kubu Shimurian. Osuki memberi sebuah perintah. Jika ada manusia yang mengganggu duel Dabura, bunuh saja tanpa ragu. Ironisnya, takdir mempertemukan kedua kubu ini dengan cara yang konyol. Seorang penyihir jujutsu yang sedang mencari toilet tak sengaja berpapasan dengan pasukan Shimurian. Lorong sempit itu seketika dipenuhi aura membunuh. Kedua belah pihak siap bertarung dan saling bantai. Namun pertempuran di lorong itu tak pernah sempat dimulai.
Di luar gedung, sosok seorang pemuda berdiri di bawah bayang-bayang. Ternyata itu adalah Yuji Itadori. Meski penampilannya terlihat muda, aura yang dipancarkannya adalah mimpi buruk yang nyata. Astaga, sudah kuduga ini bakal terjadi, gumam Yuji dengan santai. Darah kental berputar di antara kedua telapak tangan Yuji Itadori. Mino yang melihat dari kejauhan hendak berteriak melarang Yuji Itadori. Namun Mino menyadari siapakah sosok itu. Yuji lalu menangkupkan tangannya, Senketsu. Serangan piercing blood dikeluarkan oleh Yuji. Bukan sekedar semburan darah biasa. Ini adalah piercing blood dengan skala bencana alam, jauh lebih brutal daripada milik Choso atau Norito Shikamo. Serangan itu melesat seperti peluru kendali raksasa, menembus dinding gedung, menghantam pasukan Shimurian dan para penyihir Jujutsu sekaligus tanpa pandang bulu. Jendela-jendela gedung pun pecah, menyemburkan darah keluar, seolah-olah gedung pencakar langit itu sedang muntah darah. Osuki dan pasukannya terpental. Mereka kaget melihat kekuatan yang tak masuk akal itu. Di tengah kehancuran, Yuji menepuk tangannya secara pelan. "Apakah aku berlebihan?" tanyanya dengan polos. Lalu Mino berteriak histeris, "Yuji Itadori!" Panggung kini pun telah berubah. Dabura mungkin jenius yang terus berevolusi, tetapi kini pemain terkuat telah masuk ke arena. Sang Raja Black Flash, pemilik teknik manipulasi darah, serangan jiwa, dan domain expansion, telah kembali untuk memberi pelajaran kepada siapa saja yang bertindak seenaknya di Tokyo. Cerita ditutup dengan kembalinya sang legenda sejati, Yuji Itadori.